komisi, kemudian ada ketua tim pemenangan H2 di Kabupaten Banjar ini, bagaimana Pak? Hari ini kami tadi melaksanakan proses klarifikasi penanganan pelanggaran yang kami lakukan, karena sebelumnya berdasarkan rapat pleno kami memutuskan untuk melakukan tindak lanjut terhadap adanya dugaan pelanggaran etik pasca keputusan di Mahkamah Konstitusi, adanya surat keterangan dari salah satu anggota KPU Kabupaten Banjar dan adanya juga rekaman. Jadi ini yang kita tindak lanjuti. Ya, ini hanya pelanggaran etik atau ada unsur pidana juga nanti? Sampai hari ini kami masih menelusuri pelanggaran etiknya. Kalau untuk pidana kan kemarin sudah kita sampaikan juga. Sebetulnya di awal ketika kita mendengar pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi itu, proses persidangan di Mahkamah Konstitusi itu, kita sudah mau melakukan proses tindak pidananya, tetapi karena pada saat itu Gakumdu kita sudah bubar di Februari 2021, maka tidak dimungkinkan untuk ditindaklanjuti untuk pidananya. Ada berapa dugaan nih Ketua dugaan pelanggaran kode etiknya? Tadi kan sudah 2 disebutkan. Ya, yang jelas bahwa itu, yang nanti kita lihat berdasarkan klarifikasi yang kami lakukan ini berlanjut, dan kita yang jelas bahwa ini harus kita lakukan karena bagaimanapun kami selaku Bawaslu perlu kiranya untuk melakukan secara profesional fungsi dan tugas kami. Laporan yang dijujurkan ini seperti apa Pak Ketua, masukkah di Sentra Gakumdu? Untuk laporan dari Pak Jurkani yang sudah disampaikan pada hari Selasa ya. Hari Selasa kemarin Pak Jurkani datang ke sini membawa bakul ya, hasil daripada temuan langsung di lapangan di salah satu kelurahan Murung Kraton ya. Murung Kraton, beliau datang ke sini membawa bakulnya itu. Kemarin setelah dilakukan 2 hari kita punya waktu untuk melakukan kajian awal, dan sebetulnya berdasarkan kajian awal kami bahwa secara formil dan material itu terpenuhi, dan tentunya adalah kemarin laporan itu juga sudah kita lakukan register karena ranah kami sampai register. Tetapi hari ini Gakumdu juga untuk Kabupaten Banjar belum terbentuk. Surat untuk perintah dari Bawaslu Republik Indonesia bahwa kita untuk membentuk Gakumdu kemarin tanggal 1, dan kami sudah bersurat ke Polres Banjar, ke Kejaksaan. Nanti kalau memang sprint dari kepolisian dan kejaksaan sudah datang ke kami, Gakumdu sudah bisa terbentuk. Ini tentunya ini adalah ketika Gakumdu ini sudah terbentuk, apabila nanti ada pelanggaran pidana lainnya kita bisa tindak lanjut. Berapa jam lagi tidak akan mengalami kendala deadline ya Pak? Maksudnya? Batas waktu. Ya, makanya itu semestinya setelah diregister itu aturan yang ada sebagaimana Perbawaslu 8 pelanggaran itu, ini harus dilakukan pembahasan pertama 1 kali 24 jam di Gakumdu. Sementara Gakumdunya belum ada. Seperti itu. Bisa dilanjutkan nanti. Nah, kalau Gakumdunya terlambat. Kalau Gakumdunya ada, makanya tadi kita sampaikan juga terbersit ketika kita menyampaikan kepada ketua tim pemenangannya Pak Rofiki, kita berharap ini kalau memang ini silakan untuk dilaporkan kembali supaya Gakumdu kita sudah terbentuk, jadi kita juga untuk menindaklanjuti dugaan pidananya kan mudah. Seperti itu. Tetapi ini adalah bagian yang kita sampaikan. Ketika proses pelaporan itu Pak Jurkani juga sudah kami sampaikan, yang pertama adalah ini pada saat itu kan ini ada kekosongan aturan. Ya, kekosongan aturan pasca putusan di Mahkamah Konstitusi menjelang PSO. Jadi beliau juga sadari bahwa ini Gakumdunya belum terbentuk. Tetapi beliau tetap ini bagian daripada catatan bahwa laporan ini perlu kiranya disampaikan ke kami. Nah, tentu itu. Pak Ketua, kemarin siapa yang diperiksa anggota Komisioner KPU Kabupaten Banjar, siapa aja yang diperiksa Pak? Kemarin kita mengundang untuk klarifikasi Pak Abdul Muthalib. Ya, hari ini tadi Pak Rofiki, Ketua Tim Pemenangan Kabupaten Banjar untuk calon gubernur nomor urut 2, tadi juga datang
keundangan kami Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Pak Sarmuji. Mudah-mudahan siang nanti anggota KPU Kabupaten Banjar Pak Abdul Karim juga bisa berhadir. Seperti itu. Itu bila menurut Bawaslu itu mengarah ke pelanggaran kode etik itu diteruskan ke DKPP ya? Ya, betul sekali. Jadi ranah kami ketika itu memang ada dugaan pelanggaran kode etik, nantinya setelah kita lakukan klarifikasi, kita mengumpulkan bukti-bukti lainnya, maka kita lanjutkan ke DKPP. Nah, ini terkait dengan pembicaraan antara Rapiki dengan Karim yang beredar di MK kemarin, Oke. itu apakah tidak menyalahi kode etik antara tim pemenangan dengan anggota KPU itu berbicara di telepon seperti itu? Ya, makanya ini kita lakukan klarifikasi. Hari ini juga kita lakukan klarifikasi dan kita pastikan adalah bahwa rekaman yang beredar itu betul-betul suara Pak Rafiki dan suara Pak Abdul Karim. Ini masih dalam proses dalam proses pelaksanaan kami. Untuk hari ini kan masih klarifikasi. Berarti hari ini Abdul Karim hari ini dipanggil? Ya, hari ini. Sebenarnya kan Abdul Karim kemarin, tetapi karena beliau tidak bisa hadir, maka ini nanti habis jembatan katanya mau berada di sini. Oke, siap.